hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Semuanya ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita bersukacita, mengucap syukur. Hari ini adalah hari yang penuh kemenangan buat kita semua. Mohon dengan penuh hormat Miss Novi dari SMP Kristen Indonesia bisa membuka dalam doa. Mari Miss Novi. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih buat pertemuan kami siang hari ini, di mana kami unit SMP dan SMA boleh bersatu untuk mengadakan ibadah pembukaan Pentekoste Tuhan. Bila Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati acara kami pada siang hari ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Memberkati setiap hamba-Hamba-Mu yang ambil bagian di ibadah siang hari ini Tuhan, secara khusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi kami semuanya Tuhan. Juga kami menyerahkan Tuhan buat setiap kegiatan di unit kami masing-masing, baik itu di SMP maupun di SMA Tuhan. Dalam sepekan ini kami akan mengadakan kegiatan Pentekoste. Biarlah semuanya itu Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memampukan kami semuanya, memberikan yang terbaik, dan semuanya itu kami kembalikan untuk hormat dari kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu, dan buat ibadah kami, ibadah pembukaan Pentekoste siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, amin. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila kita semua hidup bersama dengan rukun dan damai. Karena apa? Ada berkat Tuhan saat kita rukun, ada berkat Tuhan saat kita saling mengasihi, ada berkat Tuhan saat kita saling mendukung satu sama lain. Ya, sebagai ungkapan syukur kita akan mengangkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, SMP dan SMA ada sebuah persaudaraan. Ya, kakak-kakak SMA mungkin bisa lihat wajah-wajah adik-adik di SMP. Nah, betul juga dengan adik-adik SMP bisa lihat wajah-wajah kakak-kakakmu di SMA kan? Ya, kita semua saudara. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengkan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, kiranya kita semakin hari semakin lebih disatukan dalam kasih Allah. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Grace Devina. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi berkat buat kalian semua, para siswa-siswi SMP Kristen Indonesia dan SMA Kristen Indonesia. Dan firman Tuhan jadi juga menjadi berkat pedoman buat kita sebagai guru dan karyawan di SMP SMA Kristen Indonesia. Ya, saya akan memimpin dalam doa sebelum kita mempersiapkan diri untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk dengar firman Tuhan. Kiranya apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami terima, kami simpan dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya firman Tuhan dapat disampaikan dan dapat diterima dengan baik melalui jaringan-jaringan, apapun itu, wifi, apapun dengan kuota, apapun itu Tuhan, saran yang kami pakai, kiranya Tuhan pakai untuk penyampaian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kepada Saudara Grace Devina, dipersilakan. Ya, selamat siang kepada adik-adik, teman-teman ya, saya panggilnya supaya kita tidak terlihat beda jauh umurnya. Teman-teman di SMP maupun di SMA KI, juga rekan-rekan dalam guru dan juga staf di SMP dan SMA KI. Saya akan coba untuk sharing screen sebentar, karena saya biasanya pakai Zoom, jadi ini agak window ya. Enggak. Ya. Ya, apakah terlihat tuh? Sudah terlihatkah? Sudah Kak. Oke. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungi sebuah firman Tuhan yang merupakan bagian dari sekian banyak surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Siang hari ini kita akan sama-sama melihat surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita akan buka sama-sama Kolose 3 ayat 23. Nah, ini.
Kolose 3 ayat 23. Kita mau baca sama-sama, boleh open mic. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita baca satu kali lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini merupakan bagian yang menarik ketika Paulus meminta jemaat di Kolose, meminta pendengarnya di Kolose untuk melakukan apapun. Setiap pekerjaan yang kamu perbuat, yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita mungkin sering mendengar ayat ini, bahkan beberapa menggunakan ayat ini sebagai ayat favorit atau mengingat ayat ini sebagai misi hidup atau moto hidup. Tapi kalau kita tahu ayat ini ditujukan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose yang notabene yang jemaat-jemaat itu sebelumnya adalah seorang budak. Jadi Paulus meminta jemaat yang saat itu mantan budak atau sedang menjadi budak dalam artian yang sesungguhnya, untuk melakukan segenap pekerjaan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, apa yang dikatakan oleh Paulus ini seperti kalau kita tahu itu game changer. Kalau ada istilah game changer. Jadi ketika semua orang berpikir bahwa ya udahlah sebagai budak bekerja ya gini-gini aja, toh juga nggak dibayar, kadang diperlakukan semena-mena. Tetapi Paulus memberikan sebuah nasihat yang itu seperti membuka paradigma baru, membuka sebuah perspektif baru bagi orang-orang Kolose pada masa itu. Paulus mengajari mereka, meminta mereka untuk melakukan apapun. Jadi kalau kita lihat yang digaris bawahi dan warna merah, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, nasihat ini juga berlaku bagi kita di masa sekarang. Nah, marilah kita belajar sama-sama. Ketika Tuhan meminta apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, atau dalam transliterasi yang lain dalam bahasa Inggris, heartily atau with enthusiasm. Jadi dengan segala antusiasan, dengan segala all out, dengan segala hal yang keluar dari dalam hati, dan apa yang kita lakukan itu kemudian menjadi sebuah bagian dari pengabdian atau pemberian. Nah, singkatnya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu kita kerjakan dengan sebuah spirit, dengan sebuah semangat bahwa kita akan memberikan apa yang kita punya itu sebagai persembahan untuk Tuhan, sebagai sebuah pelayanan, sebagai sebuah pengabdian untuk Tuhan. Nah, pola pikir ini akan menjadi, menurut Kak Grace, akan menjadi hal yang baik ketika kita terapkan dan kita melakukan segala pekerjaan kita dengan pola pikir seperti ini. Setiap yang aku lakukan adalah persembahan untuk Tuhan. Setiap yang aku kerjakan ini adalah persembahanku, sebuah hadiah untuk Tuhan, sebuah yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Nah, apa sih tandanya? Yang menjadi tanda ketika kita melakukan segala hal itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Yang pertama, ketika kita memberikan hal untuk Tuhan, itu pasti kita memberikan yang terbaik. Kalau adik-adik di SMA dan SMPKI pernah mengingat lagu sekolah minggu, kan ada lagu yang berkata, ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Atau kita sering kali menyanyikan Tuhan yang terbaik yang mau ku berikan. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan apapun dan itu
kita melakukannya untuk Tuhan, maka yang pertama ada hal yang paling terbaik yang kita kerjakan. Kita nggak akan mungkin mengerjakannya asal-asalan. Ya udahlah, yang penting selesai. Ketika ada PR, kita mau pola pikirnya adalah kita melakukan ini untuk Tuhan, maka kita mengerjakan PR itu dengan aku mau kasih yang terbaik. Kita akan memberikan yang terbaik dari kita, enggak yang ya sudahlah, yang penting tugasnya selesai, dikumpulkan. Atau ketika kita mau belajar untuk ujian, kita akan melakukan yang terbaik dari diri kita, yang paling maksimal, paling pol-polan. Karena kita mau kasih itu untuk Tuhan sebagai persembahan, bukan supaya saya dapat pujian, supaya orang lain dapat pujian, enggak. Itu bonus ketika ada orang memuji kita. Tetapi yang mau kita lakukan adalah kita mau memberikan yang maksimal karena kita tahu ini persembahan untuk Raja di atas segala raja. Ketika kita mau memberikan sesuatu untuk Pak Jokowi, seandainya Pak Jokowi datang ke Semakindo dan kita mau memberikan sebuah merchandise, sebuah kenang-kenangan untuk Pak Jokowi, maka Kak Grace yakin kita akan buatnya dengan begitu teliti, dengan begitu all out, dengan begitu yang terbaik, karena kita mau kasih itu untuk Pak Jokowi. Nah, bayangkan ketika kita juga mau melakukan pola yang sama, tetapi kita ingat bahwa setiap yang kita kerjakan, kita mau kerjakan itu untuk Tuhan, kita mau berikan itu untuk Tuhan. Pasti ada hal yang paling maksimal yang mampu kita berikan, yang mampu kita tunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengerjakannya dengan hati, ada kasih yang terpancar, ada kasih yang terlihat, dan ini akan menjadikan perbedaan yang signifikan, perbedaan yang drastis ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan dengan kasih dan kita mengerjakan suatu pekerjaan tanpa kasih. Misalnya, ketika kita membantu orang tua kita dan kita mengerjakannya dengan kasih, sekalipun kita nggak dapat sesuatu, seandainya kita lagi pingin beli handphone, lalu kita baik-baikin papa sama mama, ya udahlah aku mau bantuin mama, aku mau beres-beres rumah, tapi nanti setelah aku beres-beres 1 minggu aku minta handphone. Maka kita akan mengerjakan pekerjaan rumah itu dengan orientasi supaya dapat handphone. Ketika ada hal lain, seandainya kesepakatannya cuma nyapu dan ngepel, ternyata saat itu mama sakit dan gak bisa mencuci cucian piring kotor. Lalu kita, ya gak mau lah, kan bagianku cuma nyapu sama ngepel, bukan nyuci piring juga. Jadi itu gak masuk dalam part of deal, gak bagian dari kesepakatan kita. Aku gak mau mengerjakan. Tetapi ketika kita mengerjakannya dengan kasih, kita mau bantu mama karena kita mengasihi mama, kita mengasihi Tuhan yang sudah memberikan mama untuk kita, maka ketika ada sesuatu yang tidak bisa dihandle oleh orang tua kita, ada sesuatu yang kita rasa, wah sepertinya kita butuh tolong mama, kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Sama juga ketika kita menolong teman kita, itu akan ada perbedaannya ketika kita melakukannya dengan hati dan tidak. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan dan kita mencintainya dengan hati, dengan cinta, dengan kasih, itu akan membuat suatu perbedaan. Ketika kita membuat lagu, misalnya ya buat teman-teman yang suka berkarya dalam bidang musik dan seni, ketika kita membuat sebuah lagu atau mengiringi dengan hati, dengan perasaan yang aku mencintai ini, aku mencintai apa yang aku lakukan, maka itu akan berbeda ketika kita melakukannya dengan setengah hati. Akan terasa bedanya, terasa. Dan mungkin yang merasakan bukan kita, tapi orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Ketika kita bekerja sama dengan teman kita yang main musik dengan hati, kita akan bisa merasakan, wah alunan musiknya menyejukkan ya, tenang. Tapi ketika setengah hati, dang, kita akan kerasa kayaknya dia lagi nggak mood, lagi mungkin nggak pakai hati, setengah hati. Kan kalau adik-adik SMA bisa merasakan ya, kalau kita
dekat dengan orang atau beberapa yang sudah mulai pacaran, ketika orang itu mengasihi kita dengan sepenuh hati dan setengah hati, itu akan terasa bedanya. Nah, sama dengan pekerjaan apapun yang kita lakukan. Ketika kita melakukannya dengan hati, itu akan terlihat dan terasa perbedaannya bagi orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Berbeda dengan kita ketika melakukannya separuh hati atau dengan terpaksa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan, maka ada damai dan sukacita. Kita mengerjakannya dengan sukacita dan kita damai. Enggak ngeluh, aduh kok disuruh ini lagi, suruh itu lagi. Aduh, enggak ada sukacitanya. Contohnya, ketika seorang guru mengajar kita dan guru itu mengajari dengan sepenuh hati tadi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka ketika kita sebagai guru melakukannya, kita akan sukacita. Kita mau bantu murid-murid kita sekalipun mungkin banyak tantangan, sekalipun muridnya nakal-nakal, kita bersukacita. Sama halnya juga ketika adik-adik teman-teman belajar dan belajarnya seperti untuk Tuhan, akan ada damai dan sukacita, dan itu akan terasa perbedaannya. Ketika kita mencintai apa yang kita lakukan dan mengerjakannya dengan hal yang terbaik seperti untuk Tuhan, dengan cinta kita untuk Tuhan, maka kita ada damai dan sukacita. Kak Grace punya seorang teman Kak Grace ini sangat suka sekali mengajar matematika dan fisika. Suatu hari ada kelompok dari di sini sebutannya. Jadi kalau zaman dulu waktu Kak Grace masih muda, waktu masih sekolah, itu ada komunitas anak-anak jalanan yang biasanya ditampung oleh gereja, lalu setiap hari mereka diajari pelajaran-pelajaran sehingga mereka bisa kejar paket dan mereka punya ijazah. Suatu hari nggak ada guru fisika dan matematika. Nah, teman Kak Grace ini mendaftarkan diri dengan penuh sukacita. Aku mau ngajarin, aku mau dengan sepenuh hatiku aku ngajarin. Ketika yang diajari itu nggak bisa mudeng-mudeng, bahkan dia harus seandainya jamnya jam 4 sampai jam 5. Tapi karena yang diajari belum mudeng, jadi dia menyisihkan waktu jam 4 sampai jam 6 nggak apa-apa. Dan dia penuh sukacita. Dan bahkan teman Kak Grace ini nggak dibayar loh. Jadi nggak ada biaya untuk tenaga dia mengajar. Dan dia nggak apa-apa. Dia dengan penuh sukacita, dia nggak apa-apa ketika orang lain bertanya, kok kamu mau sih nggak dibayar, tapi ngajarnya dengan seperti itu karena berat, karena matematika dan fisika, sehingga dia harus ke komunitas itu seminggu bisa 2 kali untuk ngajarin anak-anak. Bahkan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga dia harus privat sama teman Kak Grace ini. Dan jawaban teman Kak Grace ini adalah begini, Tuhan itu sudah kasih kemampuan, Tuhan sudah kasih talenta buat saya. Dan sekarang giliran saya melakukan apa yang saya bisa, segala kesempatan yang saya bisa, itu untuk persembahan saya untuk Tuhan. Jadi ketika Tuhan masih percayakan ini, saya akan dengan penuh sukacita dan damai melakukannya. Sampai tugas yang Tuhan percayakan ini tuntas. Dan itu terasa bedanya, anak-anak di sana tuh benar-benar senang banget ketika teman Kak Grace ini mengajar matematika dan fisika. Karena melihat pancaran damai dan sukacita. Tidak ada kata mengeluh, aduh kok gini terus ya. Nah, ini akan menjadi perbedaan dan menjadi tanda ketika kita melakukan sebuah pekerjaan itu dengan hati dan untuk Tuhan. Ada 3, dan ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa yang maksimal aja atau ya udah dengan kasih aja, enggak bisa. Jadi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan dan itu untuk kita melakukannya untuk Tuhan dengan sepenuh hati tadi, with heartily atau entusiasisme tadi, maka ada 3 tanda yang itu pasti terlihat. Terbaik, ada kasih yang bisa dirasakan, dan ada damai dan sukacita. Ada sukacita dari kita yang mengerjakan, juga sukacita dari orang yang kita layani. Nah, ada 3 hal ini. Dan ketika 3 hal ini menyertai, 3 hal ini ada, maka dalam segala hal itu akan membuat perbedaan. Segala perkara
Bahkan ketika kita menolong orang lain itu akan beda. Ketika kita peduli dari hati, maka kita akan memberikan yang terbaik. Aku bisa tolong apa untuk temanku? Kita melakukannya dengan kasih, dengan ya Tuhan, aku mau mengasihi Engkau melalui mengasihi temanku yang sedang kutolong, melalui mengasihi saudaraku yang lain yang sedang butuh pertolonganku. Maka kita nggak akan sibuk untuk mencari pujian, kita nggak akan sibuk untuk dipuji. Ketika ada orang lain nggak menghargai apa yang kita lakukan atau belum bisa melihat karya yang kita lakukan, kita nggak akan mudah menyerah dan sakit hati. Nah, ini sebuah gambar ketika kita peduli. Jadi peduli itu beda tipis ya teman-teman dengan kepo. Ada yang tahu bedanya peduli dan kepo? Senyap. Ini saya masih terdengarkan ya? Atau tiba-tiba wifi saya sudah mati ini? Pak Denny, masih adakah saya di situ? Terdengar. Oke. Masih terdengar. Ya. Ada yang tahu bedanya peduli dengan kepo? Ketika kepo itu terlihat seperti peduli ya. Terlihat ketika ada teman kita yang susah, kita tanya, kamu kenapa kok nangis? Tapi setelah itu ketika kita tahu jawabannya ya sudah, untuk memuaskan diri kita sendiri dan kita bisa cerita ke orang lain. Oh, tahu nggak sih, si itu tuh nangis karena dia lagi patah hati. Tapi kita nggak melakukan apapun. Ketika kita peduli, kita bertanya dan kita memposisikan diri untuk ada bersama dengan dia. Nggak cuma sekedar ingin tahu, tapi kita ada. Nah, ini menjadi sebuah perbedaan dari kepo dan peduli. Ketika kita peduli, kita mau peduli kepada orang lain, kita mau melakukannya dari hati seperti untuk Tuhan, maka tidak hanya sampai, oh temanku sakit, lalu aku bisa apa ya, lalu apa, kita nggak melakukan apapun, enggak. Kita akan mencoba melakukan apa yang kita bisa dengan sepenuh hati kita. Bahkan ketika nantinya teman yang kita tolong ini di kemudian hari melupakan pertolongan kita nggak akan sakit hati. Kita nggak akan, oh kamu ya, dulu kamu tuh loh waktu sakit, cuma aku loh yang mau tolong, sekarang kamu begitu. Kita nggak akan gitu, karena kita melakukannya bukan untuk manusia, kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita peduli di rumah tanpa diminta, kita akan melihat apa sih yang mama keteteran atau orang tuaku keteteran di apa? Oh belum nyapu, ya udah aku nyapu dengan sepenuh hati. Ketika guru kita sakit atau guru kita sedang tidak enak badan, kita akan punya perasaan dan kita mau melakukan, oh ya udah duduk dulu Pak, tak ambilkan minum. Kita akan dengan sepenuh hati melakukan itu. Jadi ada tindakan dari hati dan tindakan itu adalah yang terbaik dari kita. Tindakan itu kita lakukan dengan dasar kasih, bukan keterpaksaan. Dan yang ketiga, ada damai dan sukacita ketika kita melakukannya. Ketika kita melakukan pekerjaan itu, kita melakukannya dengan sukacita. Nah, ini menjadi hal yang berbeda. Ketika kita sama-sama di pembukaan Pekan Kristen ini mau menghayati menjadi seorang anak yang peduli, menjadi seorang pribadi yang peduli, marilah kita peduli yang dari hati. Peduli yang bukan sekedar kewajiban, oh ya sudah karena aku disuruh guru buat nolong orang ya aku akan melakukan itu. Bukan, tapi kita mau melakukannya sungguh-sungguh dari hati kita. Karena kita melakukan ini sebagai pekerjaan untuk Tuhan. Sebagai sebuah persembahan untuk Tuhan. Kita mau mempedulikan orang lain sebagai bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini yang berbeda. Agris berdoa semoga kita semua di tempat ini, kita bisa menjadi pribadi yang peduli dari hati, kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar menghayati dan mau berusaha melakukan segala pekerjaan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa.
Allah yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bantu kami agar setiap kami mampu menjadi pribadi yang peduli. Setiap kami mampu memberikan yang terbaik dari diri kami, melakukan setiap karya dengan kasih, dan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan membimbing kami, Tuhan menolong kami, karena kami tahu tanpa pertolongan Tuhan, apapun yang kami lakukan akan sia-sia. Terima kasih, dalam nama Allah yang Tritunggal kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Pak Denny, Pak. Saya stop sharing dulu, coba. Gimana ini? Ya, terima kasih Kak Grace buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan diingat dan dilakukan oleh setiap anak didik di SMP dan SMA KI. Dan pastinya firman Tuhan juga menjadi penyemangat kami sebagai guru dan karyawan dalam memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Ya, terima kasih buat firman Tuhannya. Ya, untuk sebagai penutup akan ada ya sedikit sapaan kata sambutan sapaan dari kepala sekolah masing-masing, ya di mana kepala akan mungkin memperkenalkan secara sekilas dari SMP dan SMA. Ya, mohon dengan hormat Pak Suat Minanto sebagai kepala SMA Kristen Indonesia bisa mungkin menyapa semuanya juga. Oh ya, mohon semuanya bisa on kamera, tidak apa-apa ya. Kita bisa melihat wajah satu sama lain. Ya, mari Pak Suat mungkin bisa dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Denny untuk waktunya. Saya perkenalkan, nama saya Pak Suat, dan hari ini saya menyampaikan untuk kepada seluruh siswa-siswi SMP dan SMA Kristen Indonesia, kepada semua guru dan karyawan SMP KI dan SMA Kristen Indonesia, selamat siang, selamat memasuki tentunya minggu yang baru lagi dan dengan semangat yang baru. Selamat memasuki juga untuk Pepenkris, salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suat. Semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Ya. Untuk selanjutnya dari Misari selaku Kepala SMP Kristen Indonesia, kepada Misari dipersilakan. Misari, suaranya belum, Oh, kameranya. ya, sedang mengutak-atik dahulu. Mungkin bisa. Sorry. Oh ya, ya. Oh, ya. Oke, terima kasih. Oke, I'm sorry. Tadi pakai handset. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya, Mister. Ya, kita sudah bersama-sama untuk mengikuti ibadah pembukaan Pepenkris untuk Bapak Ibu Guru SMP dan SMA beserta anak-anak dari SMP dan SMA Kristen Indonesia. Kita bersyukur hari ini semuanya dapat berjalan lancar. Kita diingatkan untuk subtema Pepenkris tahun ini, Aku Anak Peduli. Kita sudah diingatkan bahwa kita menjadi anak-anak yang peduli. Terima kasih untuk semuanya, untuk tim. Semuanya dapat berjalan dengan lancar. Semoga selama sepekan ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti masa Pepenkris dan mungkin ada lomba-lomba di SMP maupun di SMA dengan tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sapaan dari kedua kepala sekolah SMP dan SMA Kristen Indonesia.
kiranya tadi kita diingatkan semuanya, kita semua para siswa ingat ya, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola istirahat kalian. Ya, sebagai penutup kita akan berdoa penutup, nanti akan dipimpin oleh Mr. Anton dari SMA Kristen Indonesia. Ya, Bu Eti, maka kita perlu foto screen? Iya Pak, doa dulu nggak apa-apa, habis doa nanti buka kamera. Oke, ya. Ya, baik. Nanti setelah berdoa jangan live tapi open kamera semuanya, ya, karena kita akan foto bersama. Di sini nanti Ya, baik. Mohon dengan hormat untuk Pak Anton menutup dalam doa ya Pak Anton ya. Oke, siap. Mari Pak Anton. Baik, terima kasih Pak. Jadi mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa di dalam surga mengucap syukur untuk siang hari ini. Anak-anakmu boleh bersama-sama di SMP dan SMA Kristen Indonesia mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Miss Grace. Kiranya firman ini tumbuh, berbuah, dan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami juga dengan firman ini boleh sebagai siswa, boleh mengerjakan setiap tugas kami seperti untukmu, untuk Tuhan, dengan penuh sukacita dan mengerjakan dengan sepenuh hati. Sebagai guru juga demikian, kami bekerja, melakukan pelayanan kami dengan sepenuh hati dan dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk semua itu ya Bapak. Kami berdoa untuk selanjutnya di dalam Pekan Pendidikan Kristen, kami diingatkan sebagai anak-anak-Mu, kami bangun karakter anak-anak Kristen yang tangguh, yang kuat, dan takut akan Engkau. Bapak, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadat ini. Berkati kami, berkati orang tua, siswa-siswi kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untukmu. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Mohon kiranya semuanya bisa on kamera, nanti Miss Eti dan Miss Elmina mungkin bisa screenshot ini aja. Silakan. Ya, mari di on kamera semuanya, tunjukkan wajah ganteng dan wajah cantik kalian semuanya. Ya, semuanya berarti ya. Ya. Baik. Pertemuan hari ini selesai, tetapi persaudaraan, keakraban tetap berlanjut terus. Ya, ingat firman Tuhan hari ini, apapun yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sekolah, di rumah, maupun dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sampai bertemu pada kesempatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu, Tuhan berkati. Amin. Memberkati Mister. Semuanya sehat, semuanya diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai kakak, sama Dadah, Bu Grace. Kak tuh, sama adik-adikmu tuh. Sam, kenalin sama Kak Fiona, Sam. Terima kasih Pak Tuhan berkati. Terima kasih semua. Terima kasih, Tuhan Terima kasih berkati. Pak Denny, makasih semuanya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Weli, terima kasih. Pak Anton, terima kasih.